La 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 la. Aja digelati lalalane arak langka engkana. Hadururururururu. La 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 la. Dururururururu. La 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 la. Musik. Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muttalib, Muttalib putranya Hashim, Hashim putra Abdu Manaf, Abdu Manaf putra Qusay, Qusay teh putranya Kilab, Qusay teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Muratibul Waktu, penata acara yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul yang alhamdulillah pada malam hari ini diadakan di Masjid Jami. Masjid apa ini? Masjid Jami Salikul Huda. Para jamaah Salikul Huda yang alhamdulillah pada malam hari ini mengadakan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para panitia segala bentuk perjuangannya, apa yang telah dikeluarkan dalam segi materi, harta bandanya, tenaganya, pikirannya, semoga diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda pahalanya. Karena mengadakan acara seperti ini pasti membutuhkan pengorbanan, betul? Ada yang mengorbankan harta bandanya, ada yang mengorbankan tenaganya, ada yang mengorbankan pikirannya, bahkan ada yang enggak mikir-mikir acan. Ana sing menang bae, Bu. Sing ngendi uangnya, Bu? Ning ngendi dodok ke, Bu? Mudah-mudahan perjuangan para panitia dibalas dengan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati para alimil ulama, para asatidil kiram, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus guru kita semua yang ada di kampung apa ini, Bu? Blok apa? Blok Telukan ya. Bapak Ustadz yang alhamdulillah beliau kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, dipanjangkan umur yang barokah, bertambah berkah ilmunya, bertambah berkah milik rizkinya, bertambah lagi kesalehannya, bertambah lagi istiqamahnya, bertambah lagi putra putrinya, dan bertambah lagi istrinya. Ibu, kenapa ibu mau amin gak jadi? Ibu setuju apa enggak? Kalau bapak setuju apa enggak? Kalau bapak sih enggak masalah. Kalau ibu-ibu mah enggak setuju, pada saya ke ibu enggak setuju. Bu, ibu, biar yang belakangan jangan diaminkan dulu. Sing penting guru kita dua anak sing soleh dan solehah, supaya bisa meneruskan perjuangan beliau nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, Bapakku Ki Ajaran, ada anak wakile anak RT. Pokoknya yang penting jadi masyarakat yang baik,
mau mendoakan para pemimpinnya, jangan hanya pintar mengkritik. Betul Bu? Karena tidak gampang jadi seorang kepala desa, jadi seorang kuwu, tanggung jawabnya besar luar biasa. Makanya sebagai masyarakat yang baik, doakan pemerintah kita. Apabila ada pemerintah yang belok dari ajaran Allah, semoga mendapatkan taufik dan juga hidayah. Dan kita doakan semoga para pemimpin kita dijadikan pemimpin yang adil, amin. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya, pemimpin yang tidak lupa dengan janji-janjinya. Semoga Allah menjadikan desa kita, khususnya umumnya Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Kerawang, bahkan seluruh Republik Indonesia, Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, soleh pemimpinnya dan soleh yang dipimpinnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati jamaah sekalian, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, remaja putra, remaja putri, aki-aki, nini-nini, santriwan, santriwati, karyawan, karyawati, kum tadi wiji-wiji, hormatan jisim abdi. Mudah-mudahan sedayana kenging rahmati Gusti Nu Maha Suci. Ngerti teh Bu? Oh kajen teu ngarti ge lah. Mudah-mudahan datangnya dari rumah ke sini sejak talabul. Ibu datang dari rumah ke sini arep talabul ilmi apa talabul berkat? Jawab, arep talabul ilmi apa talabul berkat? Loro-loronya ustazah. Dua-duanya ustazah. Niatnya mah mau talabul ilmi, arep talabul ilmi, datang ke sini dikasih makanan, dikasih berkat, dikasih jabur, alhamdulillah. Mudah-mudahan sing hadir kabeh diparingi sehat badane, dawa umure, parak milik rizkine, aduh belaine, hasil maksude sing kebayar utange. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing kenceng amine berarti gede, gede sorane. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita, saya minta kepada panitia, saya minta dibawakan kipas angin. Ya wis aja ribut Bu. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita semua berbahagia dengan menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Kita semuanya umat Rasul yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Maka yakin dan juga pasti, siapa yang mengagungkan maulid Rasul, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapapun orangnya, orang andi baik sing merayakan maulid Rasul, maka bakal dapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dina apa? Tanggal pira Bu? Bulane bulan apa? 12 jatuh pada Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil apa fil Bu? Alhamdulillah. Ibu, kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari para guru-guru kita, dari para kiai-kiai kita yang selalu menerangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir, khatamin nabiyyin, betul. Dan yang satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah adalah nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana ada hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Akhlak umatnya, yang semakin kemari akhlaknya umat Rasul semakin rusak.
Semakin kemari akhlaknya umat Rasul semakin brok-brok. Banyak anak yang durhaka terhadap orang tuanya, betul. Banyak istri yang durhaka sama suaminya. Banyak murid yang durhaka sama gurunya. Bahkan banyak tetangga yang tidak akur sama tetangganya. Makanya Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kita. Diadakanlah maulid seperti ini untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian diterangkan seperti apa sifat Rasul yang harus kita teladani, yang harus kita contoh, karena Rasulullah memiliki sifat yang sempurna, memiliki sifat yang mulia, akhlakul karimah, yang mana sifat-sifat Rasul sudah ditulis dalam kitab Al-Barjanji, di dalam kitab Rawi yang ibu-ibu jarang bacanya. Suka baca nggak Bu? Bu, suka baca kitab Rawi? Beli waru ustazah segendi kitabe, masya Allah tabarakallah. Di dalam kitab Al-Barjanji disebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi. Kayak apa sifat Rasul? Makanya kita buka, kita kenalan dulu sama Rasulullah, karena ada kata peribahasa, tak kenal makanya tak sayang makanya tak pinter. Ari nyanyi mah, kalau giliran ngaji mah beli bisa ngejawab, kalau nyanyi mah pinter kabeh, betul Bu? Emang kayak apa sifat Rasul? Yuk kita buka di dalam kitab Al-Barjanji karangan Syekh Ja'far Shadiq. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Kalau rawi yang dibaca sallu alaihi, kalau Quran yang dibaca Allah. Tadi ada yang Allah, berarti salahan, balik lagi. Balik maning Bu, jawabnya sallu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Sallu alaihi. Lali baik. Yaksifuna lahu waraqan sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sifat Rasul yang pertama dituliskan dalam kitab Al-Barjanji. Kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasulullah itu banget punya rasa malu, gede ka isin. Isin karo siapa ustazah? Isin karo Allah. Saban bengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangi bangun salat tahajud sampai lututnya sampai lecet-lecet saking banyaknya sujud sama Allah. Padahal Rasulullah sudah punya jaminan surga, wajib masuk surga. Tahajudnya saban bengi. Kalau ibu-ibu suka sholat tahajud enggak Bu? Ibu suka bangun malam, suka tangi bengi Bu? Ngapain? Iya amit-amit. Tapi Rasulullah SAW setiap malam bangun, beliau selalu menghadap Allah, berdoa selalu kepada Allah, mendoakan kita umatnya. Kata Rasulullah, ya Allah, mudah-mudahan kau selamatkan umatku di hari kiamat. Mudah-mudahan engkau tidak memasukkan umatku ke dalam neraka. Rasulullah setiap malam berdoa kepada Allah, mendoakan kita semua. Kita yang didoakan kadang-kadang gak ingat sama Rasulullah. Betul apa tidak Bu? Makanya setiap saat, setiap waktu ibu harus terus ingat kepada Rasulullah SAW. Karena Rasul adalah Nabi yang paling berjasa, manusia yang paling sempurna, bahkan tidak ada lawannya, tidak ada yang bisa membandingi kemuliaan Rasulullah SAW. Makanya ibu kudu tanamkan rasa malu di dalam hati kita kepada Allah. Siapa wengi sekarang bangun setiap malam kita sholat tahajud, ajak banyak-banyak tong loba-loba 2 rakaat cukup sholat tahajud tengah bengi.
Gimana ustazah usalinya? Usali sunatan tahajud di rakaataini lillahi ta'ala. Allah, tangan kita angkat di hati kita, niat saya salat tahajud 2 rakaat karena Allah ta'ala. Apa bacaannya ustazah? Rakaat pertama beres Fatihah surat Al-Lail. Ibu hafal surat Al-Lail? Hafal enggak surat Al-Lail? Coba saya tes. Kalau tadi nyanyi ibu pada bisa. Coba surat Al-Quran. Surat Al-Quran kita baca sama-sama, surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza wan-nahari idza wa ma khalaqadz-dzakara wal inna sa'yakum. Ana sing bisa, ana sing beli bisa melohok baik. Rakaat pertama setelah kita baca Fatihah surat Al-Lail, kemudian rakaat kedua setelah Fatihah surat Al-Insyirah. Hafal surat Al-Insyirah? Alam nashrah wa wada'na alladzi. Ada yang jorok, orang zohrok, ini zorok. Kalau nggak hafal bagaimana ustazah? Saya tuh nggak hafal surat Al-Lail, surat Al-Insyirah. Saya tuh beli hafal ustazah. Hafalnya cuman kulhu hafal. Kulhu hafal di luar kepala, di luar kelapa. Kalau ibu nggak hafal surat Al-Lail, nggak hafal surat Al-Insyirah, nggak apa-apa. Sing penting ibu sholat tahajud 2 rakaat. Apa bacanya? Kulhu. Lebih baik kulhu yang sholat daripada pintar ngaji tapi kagak sholat. Betul apa tidak? Kulhu baik sing dibaca bu. Kan udah langganan. Biasanya kulhu terus yang dibaca. Duhur kulhu, asar kulhu, maghrib, isya, subuh, sekali-kali sholat duha, bangun malam tahajud, uyuhan orang mabok kulhu. Kulhu baik yang dibaca, masya Allah, nggak apa-apa. Lebih baik ibu baca kulhu, yang penting sholat. Siap sholat tengah malam, siap. Tanamkan rasa malu kita kepada Allah dengan cara bangun malam sholat tahajud. Apalagi tanamkan rasa malu kita kepada Allah. Ibu-ibu khususnya, tolong tutup aurat. Jangan sekedar waktu hadiran pakai kerudung, giliran pulang ke rumah kerudungnya dibuang. Ada yang begitu? Ada di sini yang suka buka kerudung. Ingat, wanita Islami kudu menutup aurat, harus menutup aurat. Menutup aurat wajib buat wanita Islam. Gak boleh terlihat rambut kita oleh laki-laki lain. Betul tidak? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat ada rombongan wanita, rombongan wadan sing rambutnya digantung ning pelapah korma, tangan dan kakinya diikat, kemudian badannya dililit sama ular. Na'udzubillahi min. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa itu wanita yang digantung rambutnya di pelapah korma ya Jibril? Siapa itu, orang mana, wong endi Jibril? Jibril ngejawab, ya Rasulullah, itu yang rambutnya digantung di pelapah korma teh orang mana teh bu? Orang Kiajaran. Itu wanita yang seperti apa Jibril? Kenapa digantung rambutnya di pelapah korma? Kemudian Jibril menjawab, ya Rasulullah, itulah wanita yang sewaktu hidup di muka bumi selalu membuka auratnya, rambutnya terlihat oleh laki-laki yang lain, memakai pakaian yang pendek dan juga memakai pakaian yang transparan dan juga yang terlihat lekuk tubuhnya. Wanita yang suka membuka aurat, rambutnya digantung di pelapah korma. Bu, takut apa tidak? Sieun apa hente? Sieun. Cek orang Sunda, kan saya mah Kerawang asli. Makanya mohon maaf kalau bahasa saya belepotan. Bisa mah bisa jawangan saeutik. Besing salahan, maaf hampura. Betul bu? Namanya juga orang Sunda, dipaksakan tidak ngomong Jawanya kira-kira. Ibu-ibu kalau suruh ngomong Sunda bisa apa enggak? Ya iya sama. Bisa saotik-saotik.
Makanya ibu kudu nutup aur, kudu punya rasa mal sama Gusti Allah. Pakai kerudung jangan sekedar waktu had. Jalan-jalan ke Cikapundung, orang Kerawang, balikna ka Rancaekek, mon hadir pakai kerudung, mon ka warung katembang kelek, gak punya rasa malu, mending putih mah wis ireng black hapur parat nepikeun ka bujur. Ih, amit-amit. Pakai pakaian pendek kemana-mana, pakai baju pendek, kerudung enggak dipakai, pagi-pagi olahraga pakai bajunya nyepret, betul apa tidak? Celananya nyepret, kaosnya juga nyepret, sama meskipun panjang, kalau kelihatan lekuk tubuh aurat juga. Pakai baju yang panjang, Islam udah disediakan pakaiannya yang panjang tertutup aurat. Mana yang harus ditutup Ustazah? Jami'u badaniha, semua sekujur badan harus ditutup, ilal wajhi wal kaffaini, kecuali muka dan kedua telapak tangan, itu pun di dalam sholat. Kalau di luar sholat seharusnya muka pun harus ditutup, betul Bu? Tapi kata saya, ngapain muka ditutup tetapi hati Anda masih dibuka? Kalau HP masih dipegang, maksiat masih doyan, betul apa tidak? Makanya ibu tutuplah aurat kita sebatas yang mengundang syahwat para kaum laki-laki. Tutup aurat kita, harus punya rasa mal. Siap ibu-ibu, siap? Tutup aurat siap? Salat bengi siap? Insya. Tanamkan rasa malu kita, karena Rasulullah mempunyai sifat syadidal haya, banget punya rasa malu. Makanya kita sebagai umatnya setiap tahun merayakan maulidan harus ada bekasnya Bu, harus ada perubahan selesai maulidan. Jadi yang tadinya ibu nggak pernah pakai kerudung, habis maulidan rapih pakai kerudung. Yang tadinya ibu nggak pernah bangun malam salat tahajud, setelah maulidan insya Allah bangun malam, setiap malam salat tahajud insya. Apalagi sifat Rasulullah syadidal haya'i wat tawadu. Sallu alaihi, wis kelalen lagi bae itu ibu-ibu. Sifat Rasul yang kedua adalah tawadu, rendah hati, tidak sombong. Rasulullah pangkatnya paling tinggi, gelarnya Sayyidul Anbiya, gustinya para nabi. Sayyidul Mursalin, gustinya para rasul. Bahkan Sayyidul Makhluqat, gustinya seluruh makhluk. Tapi tidak membuat Rasulullah sombong. Beliau selalu rendah hatinya, tidak pernah sombong. Sama saudara baik, sama keluarga luar biasa, kepada istrinya sayang, kepada anak-anaknya sayang. Makanya Rasulullah adalah suri tauladan buat kita semuanya. Makanya kita sebagai umat Rasul janganlah punya sifat anak sing kene sing sombong, sing endi uwonge. Masya Allah kita mah sombong, baru ke dua motor oleh ngutang ngeng dua mobil, Masya Allah kemana-mana itu naik mobil kacanya rapet, tetangga Arab takut udah jadi. Masya Allah sombongnya luar biasa. Padahal apa sih yang mau kita sombongan? Semuanya itu pemberian Allah, semuanya titipan dari Allah. Betul apa tidak? Rumah titipan, sawah titipan, mobil titipan, istri, suami titipan, anak juga titipan. Yang namanya titipan pasti akan diambil kembali sama yang punya, yaitu Allah Subhanahu. Orang kaya mati nggak ada yang dibawa, uang ditinggalkan, mobil juga ditinggalkan, rumah tidak dibawa, sawah juga tidak dibawa. Kan kita semua urip di alam dunia ini arep mati kabeh. Betul Bu? Mati nggak kita Bu? Mati. Kapan Ustazah? Waktunya kita nggak tahu, kapan, di mana tempatnya, jam berapa, apa, itu rahasia Allah. Yang jelas kita semuanya akan mati. Cuman waktunya yang kita enggak tahu.
beli weruh kapan, ustazah mati nek kapan, jam pira, gara-gara apa, iku rahasia, iku sababiah. Yang jelas kita semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, dan kita tidak tahu di tanah mana kita akan mati. Orang keajaran belum tentu mati di keajaran, betul apa tidak? Kita nggak tahu di rumah apa, di sawah apa, di kebun apa, di pasar. Kita durung weruh kapan kita mati. Sing jelas kita semuanya akan mati. Kita semua takkan tahu apabila maut menjemputmu. Menyesal pun tiada berguna apabila ajal kita akan tiba. Betapa rugi tak bertaubat pada Allah pemberi nikmat. Gunakanlah kesempatan sisa umurmu sekarang. Janganlah kau buang waktu. Ingatlah akan matimu, pasti ajal menjemputmu. Betul apa tidak? Makanya persiapkan diri kita dari sekarang, karena kita semuanya akan mati. Kata Allah dalam Al-Quran, ayatnya sudah paten, gak bisa dirubah, gak bisa ditawar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saban-saban manusia, saban-saban makhluk, saban-saban sing bernapas kabeh bakal mat. Presiden, gubernur, bupati, camat, dewan, lurah, wakil, komo RT mah. Mana Pak RT? Anak Pak RT anak. Semuanya bakal mati. Ustazah, Bu Nyai, Kiai, semuanya bakal. Tapi bukan kematian yang kita takutkan, karena semuanya bakal mati. Tapi perkara setelah mati, ba'dal mauti, karena kita akan dibangunkan kembali. Setelah mati kita akan bangun kembali. Wal ba'si ba'dal mauti haqqun. Bangun dari kubur itu benar adanya. Ketika itu kita akan mempertanggungjawabkan apa kelakuan kita sewaktu di muka bumi ini. Bu, Ibu, kita udah punya belum bekal mati? Sudah punya belum bekal mati? Loh, belum. Gimana kalau sebentar lagi Israel datang? Israel datang nggak nge-WA dulu. Israel datang tanpa permisi. Al-mautu ya'ti bagtatan. Maut datang ngagetkeun, mengejutkan secara tiba-tiba. Nggak usah sakit dulu, nggak usah tua dulu. Makanya ibu jangan merasa masih muda, karena kematian bisa datang kapan saja. Sediakan dari sekarang. Bawa apa yang akan kita bawa ketika mati. Saya tanya dulu, ibu, kalau kita mati gawa apa, Bu? Jawab sing jelas, gawa apa, Bu? Gawa amal. Amal apa? Ana sing ngomong amal soleh, ana sing ngomong amal kebaikan. Kalau kita mati gawa amal soleh, si soleh mati gawa apa? Emang gawa apa, Ustazah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam." Tatkala mati anak Adam, ketika meninggal anak Adam, in qata'a amalu, maka putus semua amalnya. Sawahnya lega, beli dibawa, mobilnya bagus, beli melu. Bo, umahnya gedong, nggak digendong. Pemajikan gelis, mual di ais. Suami gagah, tidak ikut. Ikut nggak, Bu? Melu mah melu, Ustazah, sing gotong sapa. Sambil nangis sebelah mata, sebelah lagi lerak lirik nyariin janda.
Betul apa tidak? Makanya ketika mati semuanya putus, sawah nggak dibawa, harta benda kita nggak dibawa, illa min salasin. Jadi Rasul sing ikut adalah sing meluk telung perkara sing digawa mati, sing ngalir pahala ganjarane masuk ke kubur. Telung perkara. Mana yang 3 perkara Ustazah? No nganter ke alam kubur, tilu saur hadis Rasul, siji sedekah jariyah serta ikhlas karena Allah, 2 ilmu nu manfaat serta dialap manfaat, 3 putra anu soleh ngaduakeun ibu Rama. Ha 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 ha. Bo, ibu boleh nyengir tapi mikir. Sing digawa mati anak telu, siji sedekah jari, yang biasanya ibu kalau ngasihnya suka sayang. Biasanya kalau sedekah jariyah ibu ngasihnya sing gede apa sing kecil, sing gede apa sing cilik. Ning dompet anak duit ratusan, 50-an, 20-an, 10-an, 5 ribuan, 2 ribuan, sing ngendi sing keluar? Masya Allah, tabarakallah. Berarti ning kene angke sing medit. Biasanya sing medit wong kaya, wong kaya apa wong benghar apa wong miskin, Bu? Biasanya sing medit iku wong kaya apa wong miskin? Wong miskin ngasih 2.000. Wong kaya ngasih 5.000. Ih amit-amit nauzubillahimin. Duite akeh, sawahe akeh, Bu. Sedekah 5.000. Anak sing konon anak. Sing ngendi wonge? Belah mana dodok Bu? Euy. Sing medit. Masya Allah tabarakallah. Runglakan. Ketika mati harta tidak berguna. Yauma la yanfa'u malun wala banun, terkecuali harta yang kita sedekahkan, harta yang kita zariahkan. Itulah yang akan kita bawa. 2.000, 5.000 itu yang akan jadi teman kita. Makanan di acara Maulid Rasul, Bu, manganan yang ada di acara Maulid Rasul, ibu bikin kue, beli buah-buahan, beli apa, iku sing bakal jadi teman kita, sing jadi rawan kita ning dalam kubur. Betul? Makanya jangan medit, ulah kor. Kalau orang pelit, orang medit, jadi Rasul, al-bakhil ba'idun minallah. Orang pelit itu adoh karo Allah, ba'idun minal jannah, adoh karo surga, ba'idun minan nas, adoh karo manusia, qaribun minan nar, pareke karo neraka. Naudzubillahi min. Mangkana aja med ulah kor. Jalma korete merege se hare se mere hayang nadi bere. Uang medit kepengene dikasih bae, Bu, gak mau ngasih. Betul? Mun diajak sedekah ngomong nasokannya meninga dangdanan imah rejeng agade sawah najan duitna loba sawahna oge lega. Mun ajal entos tiba eta moal dibawa. Ngerti beli? Sing ngerti-ngerti sing beli-beli. Bu, orang koret mah kepengennya dikasih baik, nggak mau ngasih. Kalau dipinta sodako bilangnya sayang terus, mendingan dipakai dangdan umah atau dipakai ngegade sawah. Betul apa tidak? Padahal itu semua tidak berguna ketika mati. Hanya sodako jariyah yang kita bawa, yang akan menjadi teman kita di dalam kubur adalah sodakoh dan jariyah kita.
Makanya yang pertama yang ke bawah mati adalah sedekah jari. Yang kedua apa Ustazah? Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat dan juga dialap manfaat. Makanya kita urip di dunia ini kudu punya ilmu, harus dua ilmu. Makanya kudu daek ngaji. Ibu suka ngaji? Ibu sok ngaji Tara? Halo, sok ngaji Tara? Sokra aya osok aya Tara lolobanata. Kebanyakannya mah nggak mau ngaji. Si ngaji mah setit, si ngaji nak itu maning iku maning si ngaji. Majelis taklim akeh si ngaji iku maning. Betul Bu? Makanya ibu-ibu kudu rajin ngaji. Karena kita urip di muka bumi ini diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main, bukan untuk main, bukan untuk poya-poya, bukan untuk bertamasya, melainkan kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini untuk ibadah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Diciptakan jin dan manusia terkecuali untuk ibadah kepada Allah. Apa sing namanya ibadah iku akeh Bu. Salat ibadah, maca Quran ibadah, puasa ibadah, munggah haji ibadah, umrah ibadah, nikah ibadah, disunat ibadah. Semangsa-mangsa arane ibadah kudu bareng ilmu. Kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, kata ulama, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sing saha jalma ngamal nggak pakai ilmu, maka niscaya amalnya nggak diterima sama Allah, ditolak. Nauzubillahi min. Maka gelati ilmu Bu, insya Allah di majelis taklim berkah. Kalau ibu datang ke pengajian, melangkahkan kaki kita ke majelis taklim, yang pertama diampuni dosa kita. Amin. Yang kedua kita mendapatkan doa dari para malaikat. Bahkan sampai pulang ke rumah diantar sama para malaikat. Cuman erak kedeleng, enggak kerungu malaikat anak Bu. Yakin? Yakin? Malaikat anak yakin? Harus yakin. Kan kita harus percaya sama para malaikat Allah yang akan mendoakan kita ketika datang ke majelis taklim. Malaikat berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang lagi thalabul ilmi, yang mencari ilmu, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Didoakan sama malaikat. Alhamdulillah. Makanya teka Bu, kalau ada pengajian teka ya Bu ya, ajak banyak ales, ajak banyak ales. Ini mah kalau ke pengajian alasan terus, alasannya lain siji lain loro, ribuan alasan. 1000 alasan kalau mau ke pengajian. Akeh teuing alasan, sibuk wae jeung pagawean. Betul? Akhirnya ibu ora teka pisan, akeh alasan. Senin Selasa sibuk rek nyesehan, Rabu Kamis arep MBK-an, Jumat Sabtu karo Minggu disambat ngabesan. Betul? Tekan nggak ke pengajian Bu? Datang nggak ngaji Ibu? Karena banyak alasan. Makanya mulai besok ada pengajian, silahkan datangi pengajian majelis taklim terdekat yang ada dekat rumah kita. Datang ke majelis taklim, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu kepengen dua ilmu yang manfaat Bu? Makanya ibu kudu tawadhu terhadap guru. Ibu dua guru, kita harus tawadhu sama guru kita, nggak boleh songong sama guru. Kalau kepengen dapat ilmu yang bermanfaat, maka muliakanlah guru-guru kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Masya Allah, luar biasa Bu. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, makanya muliakanlah guru-guru kita, hormati guru-guru kita. Insya Allah. Supaya murid hasil berkah ilmu ne manfaat kanggo ibadah. Supaya murid hasil berkah ilmu ne manfaat kanggo ibadah. Ojo murid iku suul adab, supaya dadi ulul albab. Ojo murid iku suul adab, supaya dadi ulul albab. Hukum syariat selagi ne orang maksiat iku anu ing guru tingkalakune. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jazakumullah khairan katsirah buat ibu-ibu. Alhamdulillah ya buat sedekahnya, semoga bermanfaat dan juga diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Bu, Ibu, sifat Rasul yang pertama apa tadi, Bu? Kang Dehen tadi siapa, Bu? Sifat Rasulullah banget punya rasa syadidal haya. Makanya kita kudu duwe mal, kudu duwe is karo al. Satu, bangun tengah bengi salat tahajud 2 rakaat. Bu, aja akeh-akeh. Kalau dorong gelem mah 2 rakaat bae. Insya surate kulhu bae lah. Sing ibu bisa kulhu. Terus apa lagi? Tutup aur. Tanamkan rasa malu kita kepada Allah dengan cara menutup aurat. Kaum ibu-ibu, wahai, ingat, tutup aurat kita, karena aurat perempuan itu harus tertutup. Kelambine sing panjang, sing lebar, ya Bu ya. Insya. Kemudian sifat Rasulullah yang kedua adalah tawadu, rendah hati, tidak sombong. Makanya kita sebagai umat Rasul jangan Insya. Rasul juga tidak sombong, pakatnya paling tinggi. Gelarnya Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhlukat, tapi tidak membuat Rasulullah sombong. Beliau selalu rendah hatinya. Makanya kita juga jangan suka Insya. Apalagi sifat Rasul? Yaksibuna lahu wa yarqau sawbahu wa ya'lubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Rasulullah itu hidupnya sederhana, tidak berlebihan, apa ada. Makanya ibu-ibu juga jangan boros, hiduplah apa adanya, jangan terlalu memaksakan kehendak nafsu kita. Kalau enggak kebeli mah ibu udah cukup, diam saja, enggak usah ngehutang segala macam, betul Bu? Yang penting kita hidup sederhana. Sifat Rasulullah hidupnya sederhana, tidak pernah berlebihan. Meskipun Rasulullah adalah nabi tertinggi, rasul terhebat, minta apapun sama Allah pasti diijabah, tapi Rasulullah tidak pernah minta dunia, tidak pernah meminta harta benda. Yang diinginkan Rasulullah hanya satu, beliau ingin umatnya selamat semuanya masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Rasul mana lagi yang paling hebat? Cuman Rasul kita, Bu. Makanya kita kudu bangga jadi umat Rasul, karena umat Rasulullah SAW semuanya dijamin akan masuk ke dalam surganya Allah. Karena Nabi Muhammad arane Muhammad, hurufnya mim ha mim dal, itu anak maknane, Bu. Mim yang pertama maujudul khalaiqi bisababi, adanya kita semua, adanya langit, adanya bumi, itu karena ada Rasulullah sallallahu alaihi. Karena Allah menciptakan Rasulullah, maka Allah menciptakan kita semua. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Seandainya Allah tidak menciptakan Rasulullah, maka tidak akan ada kita semuanya.
Mim yang pertama maujudul khalaiqi bisababi. Haknya apa Ustazah? Hayatul khalaiqi bisababi. Hidupnya kita semuanya, uripnya kita kabeh karena Allah menguripkan Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya kita urip semuanya Bu di muka bumi ini karena apa? Allah menghidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayatul khalaiqi bisababi. Mim yang kedua, mautul khalaiqi bisababi. Matinya kita semua karena Allah pun mematikan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dimatikan oleh Allah. Ketika usia Rasulullah di usia 63 tahun lebih 4 hari. Bu, usia Rasulullah 63 tahun lebih 4 hari. Makanya umatnya nggak bakalan jauh dari sana umure. Makanya siap-siap. Yang sudah 63 tahun lebih 3 hari. Lah berarti sehari lagi berutadah. Lah umur mah enggak begitu Bu, ada yang panjang ada yang pendek. Kalau misalkan lebih dari 63 tahun berarti akeh bonusnya. Pergunakan bonusnya untuk ibadah, betul Bu? Makanya ibu-ibu sekalian, bangga kita menjadi umat Rasul karena apa? Yang keempat hurufnya dal. Apa itu dal? Dakhalal jannatil khalaiqi bisababi. Memasukkannya Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah memasukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga. Makanya umat Rasul semuanya insya Allah masuk syurga. Ngan tidak akan langsung masuk syurga kan kita banyak dosa Bu. Sedina-dinanya kita kan dosa, sedina-dinanya kita maksiat, betul apa tidak Bu? Coba akeh mana ibu baca Quran, akeh buka Quran apa akehan buka HP? Pasti. Kebanyakan zikir apa banyakan ngomongin orang lain? Banyakan turu apa banyakan sholate? Benar, berarti akeh dosane, akeh maksiate. Gak bakalan langsung masuk surga. Surga tidak nerima uang sing kotor Bu. Kayak pakaian, kayak kelambi sing kotor, ibu masuk lemari apa masuk mesin cuci? Mesin cuci. Dicuci dulu, diguer dulu. Kalau nyuci pakai tangan digilas dulu, betul apa tidak? Digilas dingin, beres bersih, baru dijemur di tempat sing panas. Udah dijemur, digosok. Masya Allah sudah bersih, wangi, baru masuk lemari. Ibu juga pada teka ning akhirat akeh dosane. Salate akeh ning tinggale, betul? Sholat sedekah titik pelit medit ngajine males. Masya Allah tabarakallah, datang ke akhirat banyak dosanya, dimasukin dulu ke dalam neraka, dipukulin dulu ndase geblok. Masya Allah tabarakallah, lidahnya diguntingin dulu kan banyak ngomongin orang lain, banyak ngomongin tetangga, ngomongin suami, betul apa tidak Bu? Masya Allah, matane ditojos, akeh nonton TV nih daripada maca Quran nih, betul apa tidak? Masya Allah tabarakallah, udah bersih dosanya baru diangkat ke dalam surga. Alhamdulillah, sebanyak apapun dosa kita insya Allah umat Rasul akan masuk ke dalam surga, cepat ataupun lambat. Makanya kita kudu bersyukur dengan adanya Maulid Rasul ini. Kita sebagai umatnya kudu merasa bangga. Bahkan bagaimana caranya? Cara apresiasi kita bersyukur kepada Rasulullah SAW dengan cara banyak maca sholawat. Bahkan di acara Maulid seperti ini pasti yang dibaca sholawat, banyak membaca marhaba, membaca rawi, membaca al-barjanji. Karena kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya, beliau menyebutkan ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzarikal baita awil masjida awil mahalla wa sallatil malaikatu ala ahli dzarikal makan wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Ngerti beli? Ya emang kedeleng kedipnya kayak orang ngerti. Apa itu Ustazah? Ma min baitin. Seandainya misalkan ada yang di rumah, ada yang di masjid, mau di rumah, mau di masjid, mau di majelis, mau di sawah, mau di kantor, mau di pasar, mau di jalan, dimanapun dibacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ya Nabi salam, ya Rasul salam,
Ya Habib salam salawatullah sallu ala Nabi Muhammad. Ketika salawat digemakan, salawat dibaca, nama Rasul kita sebut, maka bakal turun para malaikat Allah dari langit. Arab apa malaikat? Malaikat datang untuk mendoakan kita sing hadir kabeh. Kata malaikat, ya Allah Gusti, mudah-mudahan ibu-ibu karo bapak-bapak sing baca salawat, mudah-mudahan sing dawa umure, sing sehat badane, parak menik rizkine, hasil maksude, alhamdulillah. Kira-kira didoakan sama malaikat diijabah enggak sama Allah? Pasti diijabah, karena malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berdosa. Malaikat makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat mendoakan kita, maka diijabah doanya oleh Allah. Maka ibu kalau kepengen didoakan sama malaikat, jangan sekedar waktu maulid Rasul membaca sholawat. Neng omah baca sholawat. Ibu suka baca sholawat di rumah, Bu? Yang suka-suka, yang enggak, banyakan mah yang enggak. Betul apa tidak? Di rumah baca sholawat, sambil nyoce baca sholawat, sambil masak baca sholawat. Coba bibir kita baca sholawat. Jangan nyanyi dangdut melulu tuh ibu-ibu. Sambil nyuci dangdutan, sambil masak dangdutan. Kapan sholawatnya? Ayo baca sholawat. Kata Rasul, nawwiru buyutakum bis sholawati wa qiraatil Qur'an. Terangi rumahmu semua dengan bacaan salawat dan bacaan Qur'an. Sekali-kali ibu, sekali-kali malaikat ondang ke rumah kita. Jangan tukang nagihan terus yang datang ke rumah. Betul Bu? Sing akeh utangnya pan akeh sing nagih. Malaikat ondang supaya mendoakan kita, serumah kita barokah dengan doanya malaikat. Sambil nyuci baca sholawat, tuh bibir kita basahi. Kalau memang pengen dapat syafaat, kepengen dapat syafaat, bila ingin dapat syafaat di hari kiamat, basahilah bibirmu dengan baca sholawat, mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bila ingin dapat syafaat di hari kiamat, basahilah bibirmu dengan baca sholawat, mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari baginda Nabi Muhammad. Bareng Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Masya Allah, tabarakallah Bu. Coba nyuci baca salawat kalau ibu kepengen dapat syafaat di yaumil qiyamah. Salawatnya salawat apa Ustaz? Apa baik salawat, sing penting salawat. Mau salawat Jibril monggo, mau salawat Nariyah monggo, mau salawat Asgil monggo, salawat Ibil Qulub monggo, salawat Asrar silakan, salawat Taizir monggo, salawat petir juga nggak apa-apa. Ibu beruh beli Bu salawat petir Bu,
beli selawat petir sing endi usadah terarep jeger Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad iku selawat petir dibaca ketika ada petir arane selawat petir selawatnya mah pada baik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mulai besok nyuci baca sholawat Bu, nyuci baca selawat ya Bu ya. Selawat mah apa bae Bu, mau lagam apa sing penting selawat, ajak fanatik dari uang. Betul, lagam bebas silakan, sing penting nggak merubah kalimah karena bisa merubah makna. Baca selawat sambil nyuci baju, ngeredem baju. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Taw 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 taw. Ya Habib salam, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ya Habib, ya Habib salamun alaik. Salawat, salawatullahi alaik. Musyiq, musiknya menang bae ya Bu ya. Tenang, nanti bagi dua. Beli weruh lah pada wae sing penting mah musik maju bae maju. Tenang jamaah, tenang, aja ribut siap musik. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salam, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ya Habib, ya Habib salamun alaik. Salawat, salawatullahi alaik. Bareng Bu. Salam, salamun alaik. ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salam, salamun alaik. Salawatullahi alaik. ya Habib, ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Lagu apa Bu? Roma. Sekian lama pintar, giliran nyanyi pada bisa, hebat, luar biasa. Alhamdulillah. Beres nyuci, masak, baca sholawat. Ibu kalau masak suka baca sholawat enggak Bu? Ya yakin enggak. Mulai besok masak baca sholawat supaya makanan yang kita masak menjadi berkah dimakan oleh suami dan anak-anak kita. Siap baca sholawat sambil masak? Siap. Nyinduk beras baca sholawat. Bacakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Untukmu kekasih sejati, anak backingnya tuh balik maning ora aci. Untukmu kekasih Sejati. ayo atuh begitu nyata di mana meneng baik
cinta selamanya. Abadi. Nyuci beras Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika Habibi. Cakep. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika Habibi. Ahmad ya Aku rindu, rindu padamu ya Rasul. Aku kangen, kangen padamu ya Rasul. Aku cinta, cinta padamu ya Rasul. Aku sayang, sayang padamu ya Rasul. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu ya Rasulku. Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika Habibi. Sebalik maning Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika Habibi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tubakiru wa tuhammisu bi'ati hadliya wa yurayi dinil Islam wa tuhammisu bi'ati hadliya wa yurayi dinil Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bi'ati hadliya wa yurayi dinil Islam wa tuhammisu bi'ati hadliya wa yurayi dinil Islam. Allah, Allah, Allahu Allah. Sallu alaihi wansur ala jam'iyyah نهضة العلماء بإعلاء كلمة الله. جمعية نهضة العلماء وإعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناسط وتهمس بأجيالية وإعلاء دين الإسلام وتهمس بأجيالية وإعلاء دين الإسلام. صلوا على النبي محمد. صلى عليه. Beres nyuci, beres masak. Mangga, 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 mangga. Matur suwun, matur suwun. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak baik ya Kang ya. Alhamdulillah, barokah Kangjeng Nab. Insya Allah pada malam ini turun barokah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bergema membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nyuci beres, masak beres, ngayunkan bocah baca sholawat. Ibu kalau ngayunin anak ibu baca sholawat apa-apa bu? Biasanya ibu kalau ngayunin anaknya baca sholawat apa nyinden bu? Masya Allah, tabarakallah. Ayun ambing bu.
Kepengen anaknya soleh, kepengen anaknya solehah, kalau mau tidur bacain salawat. Ini mah ngaku umat Rasulullah pengen dapat syafaat yaumil qiyamah, ngayunin anaknya ramah tangga jang maneh di mana Arab solehah anak kita, Bu. Bacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kenalkan kepada Rasulullah, kenalkan kepada para waliullah. Terkadang anak-anak kita sudah nggak kenal siapa Rasulnya. Boro-boro anaknya, emaknya juga nggak kenal sama Rasulnya. Kalau ditanya, kalau ditakon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa bapaknya, Bu? Jawab, siapa bapaknya? Abdullah. Siapa kakeknya, Bu? Siapa buyutnya? Siapa bawoknya? Janggawarengnya, udeg-udegnya, beli weruh kabeh. Kalau ditanya artis mah apal semuanya. Betul? Saya tanya si Atta Halilintar siapa istrinya? Aurel. Oh, pintar, Aurel. Siapa anaknya Aurel, Bu? Aminah. Aurel Hermansyah itu siapa bapaknya? Giliran ditanya Rasulullah beli weruh, giliran artis weruh kabeh. Masya Allah, prihatin, Bu, prihatin. Ibu udah dapat belum salawatan? Kertas tadi yang saya dibagikan ada? Coba tolong diangkat. Dua KB, dua. Dilihat, Bu, ditingali. Di situ ada rondayan Nabi, mulai dari Muhammad putra Abdullah. Ana, Bu? Muhammad putra Abdullah. Gelati, ana enggak? Ana? Yuk. Itu turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil ngayunin anak kita, bacakan sholawat, kenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Sudah, Bu? Sudah ketemu belum? Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib. Anak kayak apa lagame Ustadzah? Rungakan lagame kayak Ustadzah Kazon. La 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 la. Aja digelati lalalane arak langka engkana. Dururururururu. La 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 la. Dururururururu. La 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 la. Musik. Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putranya Hashim, Hashim putra Abdu Manaf, Abdu Manaf putra Qusay, Qusay teh putranya Kilab, Qusay teh Kilab teh putrana Murrah, Murrah teh putranya Ka'ab, Ka'ab teh putranya Lu'ay, Lu'ay teh putranya Ghalib, Ghalib teh putranya Pihir, Pihir teh putranya Malik, Pihir teh Malik, Malik teh putranya Nabor, Nabor teh putra Kinana, Kinana putra Khuzaimah, Khuzaimah putra Mudrika, Mudrika putranya Ilyas, Ilyas teh putranya Mudar, Mudar teh putranya Nizar, Nizar teh putranya Ma'ad, Ma'ad teh putranya Adnan. La 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 la. Hey. Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putranya Hashim, Hashim putra Abdu Manaf, Abdu
mana putra Qusay. Qusay teh putranya Kilab. Qusay teh putranya Kilab. Qusay teh putranya Kilab. Qusay teh putranya Kilab. Alhamdulillah. Sekarang ibu sudah punya selawatannya, tinggal diapalkan, tinggal diajarkan ke anak-anak kita, diamalkan dalam keseharian kita. Siap ibu-ibu? Ada satu lagi selawat yang di bawahnya, yang judulnya Ya Muhammad. Anak enggak bu? Siap ibu? Siap? Kayak apa lagamnya Ustazah? Rungu akan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Monggo sing arep nyawer kepayun. Ya Muhammad sallallahu alaihi. Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad bareng Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad. Ayo mama singar nyawer kepayun ibu-ibu. Ya Muhammad. Barokah kanjeng Nabi. Engkaulah Nabi yang baik hati, utusan Rabbul Izzati. Kaulah Muhammad, Nabi yang hebat, yang kan memberi syafaat. Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad
Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bu, apal enggak lagamnya, Bu? Lagam beli, Bu. Lagam apa? Hosaibah. Wih, Saibah mah jadi sebut-sebut. Gak bakalan ngasih syafaat. Kita nggak kenal siapa Saibah. Kita punya Rasul, punya Nabi, punya panutan. Betul apa tidak? Ganti bunga Saibah, tapi ya Muhammad. Bila disebut namanya akan memberikan manfaat buat kita dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk kita balik ke belakang, kita flashback lagi ke belakang, takut ibunya pada lali kabeh. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, syadidal haya. Apa itu, Bu? Syadidal haya. Banget punya rasa isin, malu. Makanya kita ge kudu duwe insya. Bagaimana cara membuktikan rasa malu kita kepada Allah? Satu, rajin bangun malam sholat tahajud. Dua, ibu nutup aur. Tiga, datang ke majelis aja mau insya. Yang kedua, sifat Rasul itu apa, Bu? Tawadu, rendah, tidak. Maka kita umatnya jangan som. Sifat Rasul yang ketiga adalah Ibu, seder, biasa-biasa. Makanya kita juga jangan terlalu boros. Ya Bu ya, hiduplah apa adanya. Itu lebih indah, itu lebih baik daripada ibu mewah tapi banyak utang. Lebih baik biasa-biasa, insya. Dan barang siapa yang banyak baca salawat, kata Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang akan dekat dengan Rasul nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak baca salawat. Insya. Tadi baca salawatnya, Bu ya. Ada turunan Rasul, rundaian Rasulullah kenalkan kepada anak kita Rasul-Rasul dan juga keturunan-keturunannya. Dan juga tadi ya Muhammad, mudah-mudahan jadi bekal buat ibu pulang ke rumah, buat oleh-oleh di rumah. Ibu kalau nyuci, masak, baca sholawat, insya Allah rumah kita akan berkah, akan didatangin oleh para malaikat Allah dan mendoakan kita supaya kita panjang umur, sehat badan, parak milik kerja kini, adoh belaine, dan insya Allah kebayar utangi kabeh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu keharti apa belum, Bu? Udah keharti belum? Kalau sudah keharti ngajinya udahan. Karena kata guru saya begitu saja, kalau ceramah tanya jamaah, udah ngerti apa belum? Kalau jawabannya wis ngerti, wis ngajinya. Makanya saya takon, ibu ngerti apa belum? Cara guru saya begitu saja, kalau ceramah tanya jamaah ngerti apa belum? Kalau jawabannya belum ngerti, wis aja dawa-dawa. Dari tadi capek ngomong melulu. Masa belum karti juga, waktunya udah bengi, Bu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata yang salah, pasti banyak salahnya dan kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mau nggak maafin saya, Bu? Alhamdulillah. Sebelum saya mudun dari panggung ini, ada pantun sedikit buat panitia. Belum. Kica-kica dina bilik kumaha mindah kenana. Panitia saya arep balik, geura siapkeun bapaeunana. Masya Allah, Bu. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Sekali lagi mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Mohon maaf MC, buat doa penutupnya ada MC ne mana? Doane ana MC ne kabur, sambung baik, sambung karo doa ya Pak ya. Setuju kabeh? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم أفرح أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما، اللهم حصل مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير، اللهم ألهمنا علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما أعلم به كيف أنجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin kepada Bapak Panitia ataupun kepada jamaah semuanya, ini uang sawerannya mau dijadikan sedekah jariyah buat pelebaran tanah Pondok Pesantren Raudatul Jannah. Karena saya membawa selawat itu untuk jamaah semuanya insyaallah, dan sedekah jariyahnya akan saya bangunkan di Pondok Pesantren saya untuk pelebaran tanahnya. Ya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.